Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita mendapat kesempatan untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan, dan perlindungan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Biar pada saat ini Tuhan, setiap kebenaran-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh bertumbuh berbuah di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan saat ini, saya ingin menyampaikan tentang peristiwa. Saya beri judul begini, Yesus sengaja menunda perjalanannya. Yesus sengaja menunda perjalanannya. Mari kita melihat dalam kitab Injil Yohanes 11, ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Haleluya. Jadi pada waktu itu ada utusan datang memberitahu kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Yesus mendengar, Yesus mengerti, tetapi dia dengan sengaja tinggal 2 hari lagi. Jadi tidak langsung berangkat pergi melihat. Saudara. Nah, memang tindakan ini sangat sulit bagi kita untuk memahami mengapa sih Tuhan Yesus tinggal, kenapa tidak langsung menuju ke tempat di mana Lazarus sakit, ya. Biasanya kita dalam pelayanan, kalau kita mendengar ada orang sakit, maka segera kita berangkat, segera kita mengunjungi yang sakit, ya. Nah, sebab kita ingin melihat, ingin mendoakan supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah Yesus sampai di Betania, ternyata Lazarus sudah 4 hari ada di dalam kubur. Pertanyaannya begini, terlambatkah kedatangan Tuhan Yesus? Nah, kalau kita kembali, coba Tuhan seandainya 2 hari yang lalu Tuhan sudah datang, selesai. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut dialog atau percakapan antara Marta dan Tuhan Yesus. Kita perlu pelajari ini. Sekarang kita melihat Yohanes 11 ayat 21. Protes Marta kepada Yesus. Yohanes 11 ayat yang ke-21. Dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Kalau kita perhatikan protes dari Marta itu ada alasan yang kuat, ya. Sebab Marta dan Maria sudah memberitahu kepada Yesus kalau Lazarus sakit, ya. Ternyata Yesus sengaja tinggal 2 hari. Inilah yang membuat hati Marta tuh kesal gitu loh, kesal gitu saudaraku. Dan dari hati yang kesal timbul sebuah protes. Nah, timbul sebuah protes. Kata-kata protesnya saudara perhatikan, ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pertanyaan saya begini, Marta ngomong dengan siapa? Kan ngomong dengan Yesus. Berarti Yesus sudah ada di depan Marta. Ya.
Seharusnya apa yang diinginkan oleh Marta itu sudah ada. Ya, sudah ada. Dikatakan kan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya sudah. Yesus sudah ada di depan Marta. Nah, apa yang diinginkan oleh Marta itu sudah ada. Ya. Sebetulnya tindakan Marta yang paling bagus tinggal bersyukur. Tinggal bersyukur saja. Sebab Yesus sudah datang kan dia sendiri yang ngomong. Imannya dia sendiri yang ngomong pasti tidak mati. Ya. Begitu juga saudaraku dalam hidup ini, kalau hati kita sudah kesal, ya, tidak bisa melihat pertolongan yang sudah ada di depan matanya. Ya, hati ini sudah kesel, jengkel apa, gak bisa melihat. Waktu murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, langsung dia berkata, itu hantu. Padahal itu Tuhan. Karena udah panik, saudaraku. Sudah panik enggak? Sudah kacau begitu. Hantu, bukan. Aku Tuhan. Nah, jadi kita melihat, saudaraku, dari pelajaran ini, kita bisa ambil kesimpulannya begini. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar. Jadi perkataan Marta itu sebetulnya bagus, ya, tapi masih tertutup oleh hati yang kesal. Fakta yang ada bahwa saudaranya mati. Juga kalau kita perhatikan dalam Yohanes 5, ayat 5 sampai 9, nanti saudara bisa baca. Waktu Yesus ada di Bethesda, di kolam Bethesda, dia menjumpai orang yang sudah 38 tahun sakit. Wow, sakitnya panjang, saudaraku. Nah, waktu itu Yesus bertanya demikian, maukah engkau sembuh? Ya, simple pertanyaannya. Tapi orang ini menjawabnya agak aneh, saudara. Orang yang sakit 38 tahun itu berkata demikian, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang. Sebenarnya tidak ada kena-mengena. Tuhan tidak bertanya, loh waktu goncang kamu turun enggak? Enggak, saudara. Cuma Tuhan, maukah engkau sembuh? Jawabannya mau atau tidak. Tapi rasanya begitu dipersulit. Tuhan, enggak ada loh Tuhan yang membawa aku turun. Masuk di kolam itu ketika airnya goncang. Seandainya dia mau. Nah, saudaraku, jawabannya sebenarnya singkat. Ya, singkat. Sebab itu saya ingin menekankan, apapun persoalan kita, sekalipun sudah begitu lama rasa-rasanya, sudah, ya kalau orang berkata sudah kadaluarsa persoalan. Enggak, saudaraku. Yesus ingat, di saat kita berseru, di saat kita berdoa, Tuhan memberikan tawaran, mau enggak saya tolong? Nah, langsung jawabannya simple, mau Tuhan, tolong saya Tuhan. Nah, selesai, saudaraku. Nah, kita melihat Yohanes 11 ayat 22 sampai 24, saya beri judul, perlu cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yohanes 11 ayat 22 sampai 24, perlu cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya bacakan demikian. Tetapi sekarang aku tahu, ini Marta yang berkata, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi kalau kita melihat di ayat yang ke-22, Marta berkata, kalau Yesus minta kepada Bapa, maka Bapa akan mengabulkannya. Jadi Marta ini bisa mengerti dengan jelas hubungan
Yesus dengan Bapaknya, ya. Hubungan Yesus dengan Bapaknya. Pasti Marta ini pernah mendengar apa yang Tuhan pernah katakan, ya. Coba kita melihat apa yang Tuhan pernah katakan di dalam pelayanannya. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saya bacakan lagi, Yohanes 8:29 dikatakan demikian. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi Marta tahu persis hubungan Yesus dengan Bapaknya. Sebab itu dia tekankan di sini, ya. Kalau Yesus minta ke Bapa, maka Bapa akan mengabulkannya. Ya. Dalam hal ini sebenarnya Marta sangat yakin. Yesus, ayo mintalah sama Bapa untuk Lazarus. Jadi dengan kata lain tidak ada yang mustahil. Nah di ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada Marta, saudara perhatikan, bahwa saudaramu akan bangkit. Yesus memberikan jawaban kepada Marta atas perkataan Marta di ayat yang ke-22. Jadi Tuhan memberitahu, saudaramu bangkit. Nah, ayat 24 kembali lagi seperti dia berputar-putar-putar di situ. Ayat 24, di sini kita melihat apa yang membuat pikiran Marta berubah dan berkata, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ini juga pengertian Marta bagus, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu akan dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Di sini kita perlu kewaspadaan, ya. Saat pertama Marta begitu yakin bahwa kalau Yesus minta kepada Bapa, pasti Bapa mengabulkan apa yang diminta oleh Yesus. Berarti Lazarus pasti bangkit, saudaraku, ya. Tapi di sini kita melihat setelah Tuhan memberikan jawaban, langsung berubah Marta. Langsung berubah. Nah, dalam hal ini kita melihat bukan situasi atau bukan keadaan yang menjadikan buruk, tetapi cara pikir yang menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi. Jadi bukan situasinya, saudaraku, yang menjadikan buruk, tetapi cara pikir atau pola pikir yang menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi. Kita melihat karena sikon yang sudah, ini saya beri satu contoh, karena sikon yang sudah begitu pelik atau sangat rumit, saudaraku, mungkin masalah pekerjaan, ya, mungkin masalah rumah tangga. Kita sudah mendengar firman Tuhan tentang berkat Tuhan di dalam pekerjaan kita, berkat Tuhan di dalam pernikahan kita. Nah, mungkin kita sudah tahu kisah itu seperti di Yohanes 2 tentang air menjadi anggur, pernikahan di negeri Kana, ya. Tapi saudaraku, nah kembali lagi cara pikirnya, Tuhan, tapi ini rumah tanggaku sudah seperti ini. Tuhan, ini pekerjaanku sudah seperti ini, sudah macet, sudah mampet, Tuhan. Jadi makin memperkeruh suasananya. Sama seperti Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya. Saudaraku, kalau hal-hal seperti ini, seperti dalam rumah tangga, ya untuk apa lagi dipertahankan? Sudah keadaan seperti ini, nggak ada kecocokan lagi. Untuk apa Tuhan? Sudah nggak mungkin bisa akur lagi. Nah ini makin memperkeruh
suasana, makin memperkeruh keadaan. Ya. Di sini yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita waspada, cara berpikir kita. Ya. Cara kita berpikir itu penting, mengubah situasi keadaan sehingga iman kita tidak lemah. Saya beri contoh begini, waktu Daniel diancam karena dia suka berdoa, ada peraturan tidak boleh berdoa kecuali kepada raja. Nah, Daniel tidak memperkeruh suasana, tapi Daniel tetap melakukan kewajibannya. Jadi cara berpikir Daniel tetap terfokus kepada apa yang biasa dikerjakan. Jadi pola pikir Daniel ini merubah semuanya. Situasi belum berubah sampai pada akhirnya Daniel ditangkap. Juga Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan yang aku sembah sanggup menolong, dia akan menolong. Tapi perlu diperhatikan Tuanku Raja. Seandainya Tuhan tidak bisa menolong, aku tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Jadi cara berpikirnya itu yang pas, yang sesuai dengan iman yang dia miliki. Pola pikirnya. Paulus dan Silas sama, saudaraku. Sama. Keadaan saat itu sangat buruk. Paulus dan Silas dimasukkan di dalam penjara. Tapi dia bersyukur. Dia menyanyi. Dia tidak menyalahkan sikon. Dia tidak menyalahkan keadaan. Tuhan, gara-gara ngikuti suara Tuhan jadi seperti itu. Tidak. Justru dia bersyukur. Pola pikirnya berubah. Akhirnya Tuhan kirimkan mujizat gempa bumi yang terarah. Gempa bumi yang tidak membawa celaka, tapi gempa bumi yang membawa berkat. Yaitu pasung, pintu-pintu terlepas semuanya, terbuka semuanya. Haleluya. Nah, kita melihat lebih lanjut Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawaban Yesus begitu aneh. Anehnya saya beri tanda petik ya. Jawaban Yesus begitu aneh. Anehnya saya beri tanda petik. Kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26 dikatakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Lah ini kan aneh saudaraku. Di ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup dikata. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marta berpikir, lah buktinya di depan mata loh Tuhan. Buktinya ada loh Tuhan. Lazarus mati. Lazarus mati Tuhan. Ya. Saudaraku mati Tuhan. Di sini jawaban Yesus kita melihat saudaraku ada dua hal. Yang pertama ya, secara jasmani memang Yesus pernah membangkitkan di dalam Lukas 1, Lukas 7 ayat 11 dan 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya. Nah, di sini kita melihat jangan membatasi Yesus. Sebab itu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Faktanya Lazarus mati. Tapi kalau percaya, seperti orang muda di Nain, Yesus sanggup membuat mujizat. Ya. Yesus sanggup melakukan sekalipun itu mustahil bagi manusia. Yang kedua, ayat 26 dikatakan, percaya tidak akan mati selama-lamanya. Nah, di sini kita ambil satu pelajaran begini. Artinya, tubuh yang fana ini kembali ke tanah. Tapi roh itu bersama-sama dengan Yesus di sorga. Saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat 14. Dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan.
Jadi jawaban Yesus ada dua di sini. Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yesus sanggup bikin mujizat sekalipun faktanya mati. Tapi Yesus sanggup membangkitkan. Yang kedua, orang yang sungguh-sungguh kepada Yesus, orang yang melayani Yesus sungguh-sungguh sekalipun mati, tapi segala jerih lelahnya itu tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15:58. Jadi peristiwa ini kesukaran sebagaimana hebatnya Tuhan sanggup mengadakan mujizat, tapi kalau tetap belum selesai masalah itu, jangan kecil hati. Biar kita setia sampai mati, sebab tadi saya katakan dalam 1 Korintus 15:58. Ya. Jadi kalau kita menderita karena Kristus, ya, menderita karena kebenaran, setialah sampai ke akhir. Supaya kita mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudaraku, jangan kita pernah kecewa. Ya. Jangan kita pernah kecewa sebab ada pahala bagi orang benar. Ya. Tadi kan dikatakan, saudaraku, percaya tidak akan mati selama-lamanya. Jadi apa yang kita kerjakan karena Kristus, jangan kita kecewa sekalipun mungkin permohonan kita belum dijawab sampai akhir hidup kita. Tapi pastikan bahwa kita tetap setia di dalam Tuhan, maka Mazmur 58 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Mazmur 58 ayat yang ke-12. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut Yohanes 11 ayat yang ke-27. Jawaban orang yang bingung. Yohanes 11 ayat 27, saya akan bacakan ulang, dikatakan demikian. Ya. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, yang diajak ngomong ini ada di depannya, saudara. Mesiasnya ada di depannya. Ini betul-betul orang yang lagi kebingungan. Ya. Sebentar berkata percaya, sebentar berubah lagi, saudara. Bayangin saudaraku, di ayat 27, ya Tuhan aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datanglah, dia sudah ada, sudah datang di depan Marta. Kenapa bingung? Kenapa panik, saudaraku? Ya. Di sini kita melihat tentang kebingungan Marta. Ya. Kadang-kadang saudaraku, peristiwa Marta ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab apa, saudaraku? Sebab dia melihat Yesus, buktinya mana Tuhan? Kalau memang kok Allah kebangkitan dan hidupkan sekarang. Ngobrol lagi, saudaraku. Ya, ngobrol lagi. Nah, karena Marta belum melihat mujizat, sebab bingung. Orang bingung itu nggak mungkin bisa melihat mujizat Tuhan. Ya. Kadang Yesus bicara tuh simple, sederhana sekali, sehingga kita bisa mudah mengerti. Saya ambil contoh begini. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang, akulah gembala yang baik, aku datang supaya domba itu hidup dan hidup dengan berkelimpahan. Akulah gembala yang baik. Ya, gampang dimengerti, saudara. Mudah dimengerti, mudah dicerna begitu. Tapi di sini Yesus bicara sepertinya sulit dimengerti, ya, tentang hal ini.
kalau saudara lihat di dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudaraku, jadi di sini kita melihat kok aneh ya, kok susah ya omongannya Tuhan. Nah, memang ini tidak mudah untuk dimengerti secara akal. Ya. Akal manusia ada batasnya. Tetapi iman itu bisa mengerti hal-hal yang rohani, hal-hal yang lebih dalam lagi. Haleluya. Hal-hal yang lebih dalam lagi tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya, maka kita bisa melihat dan mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit, jangan seperti murid-murid Tuhan yang lainnya, orang banyak meninggalkan Tuhan, tapi pada waktu Tuhan tanya kepada Petrus, "Petrus, kamu mau pergi enggak?" "Enggak." "Kepada siapa aku dapat perkataan yang hidup ini?" Jadi yang orang banyak ini enggak bisa mengerti, kabur. Petrus bisa mengerti, tetap ikut Tuhan. Tetap, sebab itu perlu iman. Ya. Di dalam Roma 1:17, orang benar akan hidup oleh iman. Sekalipun saat itu belum bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi imannya itu membawa dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti benar. Haleluya. Ya. Jadi, kalau Yesus bicara, "Akulah kebangkitan dan hidup," ada dua hal yang menjadi ukuran kita. Ya. Kalau Yesus bicara, "Akulah kebangkitan dan hidup," ada dua hal yang menjadi ukuran kita, yaitu satu, kehidupan yang sekarang. Kenapa saudaraku? Sebab setan tuh ingin membunuh, menghancurkan janji-janji Tuhan pada kita tentang hal-hal yang sekarang. Ya, yang sekarang ini. Jadi Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita hal-hal yang sekarang dan nanti kita bahas saudaraku. Ya. Dan kalau ini terjadi sampai hal-hal yang sekarang dimatikan oleh Tuhan, sehingga orang itu tidak punya pengharapan, ya, maka orang beriman kelihatannya hidup tapi mati. Karena tidak punya pengharapan untuk hidup di dunia sekarang ini. Kita bekerja, kita perlu punya iman, kita perlu punya pengharapan. Sebab Yesus di dalam kebangkitan dan hidup tadi sudah kita baca, ada dua hal, saudaraku. Yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini, jangan sampai janji-janji Tuhan untuk yang sekarang ini dan yang akan datang, sekarang ini perlu kita imani. Saudara dan saya bekerja, perlu iman untuk mendapatkan nafkah. Kita mungkin sedang mengalami sakit, perlu iman, mujizat kesembuhan. Ini untuk yang sekarang, saudaraku. Ya, untuk yang sekarang. Jangan sampai ini semua dibunuh oleh setan. Ya, dihabiskan. Kelihatannya orang Kristen hidup, tapi sebenarnya mati. Mati semangatnya, mati pengharapannya, mati cita-citanya. Seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu 3, Wahyu 3 ayat yang pertama. Wahyu 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Nah, yang kedua, setelah kematian, perjuangan dalam hidup ini kita mengetahui
bahwa setelah kematian ada mahkota kemuliaan, ya. Oleh sebab itu, dalam perjuangan hidup ini jangan cepat menyerah, ya. Jangan cepat kecewa. Jangan menyerah, jangan cepat kecewa, karena firman Tuhan berkata, pasti ada mahkota bagi yang menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Jadi saudaraku, kesukaran dan lain sebagainya, kalau itu belum selesai, waktu orang itu mati, tapi kita setia, kita menyelesaikan pertandingan sampai ke akhir, dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, saudaraku, untuk hidup yang sekarang ini, kita perlu iman. Jangan sampai dibunuh iman kita oleh tipu muslihat iblis, sehingga akhirnya kita betul-betul mati semangatnya, mati imannya, mati pengharapannya. Sebab ditipu, padahal Tuhan ada janji. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, yang kedua, setelah kematian. Jadi semua penderitaan jerih lelah kita, kalau kita selesaikan sampai garis akhir, Tuhan memberi kita sebuah mahkota kebenaran. Jangan kita cepat-cepat menyerah. Terus bersyukur sampai selesaikan pertandingan, sampai garis akhir, dan kita memenangkan. Sampai nafas yang terakhir, kita tetap setia. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apapun yang sedang kita alami. Nah, kita melihat saudaraku, apa artinya kalau Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Tadi yang menjadi ukuran yaitu satu, kehidupan yang sekarang, yang kedua setelah kematian. Apa artinya kalau Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup? Satu, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Ya. Jadi satu, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah masalah apapun yang sedang kita hadapi, bahkan mungkin dalam tanda petik sampai titik mati. Ya. Artinya betul-betul secara manusiawi itu tidak ada jalan keluarnya, betul-betul mustahil sampai titik mati. Nah, tapi Tuhan mengatakan tidak ada kata terlambat. Artinya, saudaraku, bagi Yesus tidak ada terlambat atau tidak ada masalah yang sedang dihadapi umatnya yang tidak bisa diselesaikan. Bisa, sudah. Sebab itu kita perlu mengerti, ya, apa yang terjadi bagi orang yang mengasihi Tuhan itu pasti jadi kebaikan. Nah, kalau kita mengerti ini, kita bersyukur, saudara. Kita berterima kasih. Pasti titik-titik kematian itu Tuhan ubah. Haleluya. Menjadi sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus dan bagi orang yang bisa percaya. Percaya. Dua, tidak boleh terjajah dalam peristiwa yang dialami.
Memang saudaraku ada peristiwa yang begitu susah dilupakan, yang begitu menjajah pikiran kita. Sampai kalau kita ingat lagi peristiwa itu, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Ya, sebab hal ini dikatakan oleh Marta. Marta berkata, kalau sekiranya Yesus datang sebelum Lazarus mati, maka masih ada jalan keluarnya. Nah, jangan sampai ini menjajah. Ya. Dengan kata lain begini, sekarang Yesus datang, Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, artinya percuma. Percuma, kedatangan Yesus percuma. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam satu peristiwa, mungkin pekerjaan kita, sampai betul-betul terhempas, sampai betul-betul minus kita. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan secara jasmani. Terus ada orang beriman datang, yuk kita berdoa, percuma lah, percuma. Sebab sudah betul-betul nol, di bawah nol, minus, saudaraku. Artinya nggak ada gunanya lagi. Nah, ini kita mesti atasi. Jangan batasi kuasa Tuhan. Baik orang beriman datang memberi nasihat, mendoakan, sebab dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi kalau kita yang menerima doa, membatasi, tidak ada sesuatu yang terjadi. Ya. Sebab itu saudaraku, Yesus itu bekerja tidak tergantung dari sikon, ya, dari keadaan. Coba kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yesaya 41 ayat 18 sampai yang ke-20 dikatakan, Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ini sikon yang sangat mustahil. Tapi Tuhan mengatakan, aku bisa. Aku bisa. 19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. 20 penekanannya, saudara perhatikan ya penekanan Tuhan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Haleluya. Jadi apa Tuhan kata ini mustahil, tapi Tuhan mengerjakan supaya orang melihat betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan kita. Dari yang tidak mungkin, dari yang mustahil Tuhan buat supaya mereka memahami, supaya mereka memperhatikan bahwa ini pekerjaan tangan Tuhan, bukan tangan manusia. Haleluya, haleluya. Elia, itu contoh juga, Elia dipelihara lewat janda Sarfat yang sangat miskin. Bahkan permisi bicara, boleh dikatakan mau mati. Saudara, kenapa tidak dikirimkan obatnya sama Tuhan? Tidak, Tuhan ingin menunjukkan bahwa bukan orang kaya yang bisa memelihara, tapi Tuhan menunjukkan orang miskin pun asal punya iman, dia sanggup menjadi berkat, asal dia percaya. Nah, di tengah-tengah sikon yang sangat sulit, saudara, Tuhan pelihara Elia, janda Sarfat plus anaknya. Jadi janda Sarfat dan anak ini mau mati gara-gara dia mendahulukan Elia. Jadi terpelihara, Elia terpelihara, janda Sarfat terpelihara, anaknya terpelihara dengan sangat ajaib. Saya boleh sebutkan berkat harian.
berkat harian. Kalau saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kekeringan itu baru 1 tahun. Berarti masih ada 2 tahun setengah. Selama 2 tahun setengah Elia, janda Sarfat dan anak itu mengalami berkat harian dari Tuhan. Setiap hari, setiap dia bangun, ambil tepung, ambil minyak, gak pernah habis. Bukan kebetulan, 2 tahun setengah. Haleluya. Nah, percaya saudara, sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, kalau ada Yesus, pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Ya, pujian yang mengatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Mari kita baca Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat yang ke-9 demikian. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, saudaraku, kalau Tuhan berfirman, semuanya ada. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memberi perintah, tidak ada yang bisa menghalangi, saudara. Kalau Tuhan berkata pintu itu terbuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan menutup pintu itu, tidak ada yang bisa membuka. Jadi jangan kita takut, ya. Jangan kita dijajah, terjajah oleh peristiwa-peristiwa yang sedang dialami. Buang itu semua. 3. Buang jauh-jauh pikiran dalam tanda petik sekiranya. Ya. Buang jauh-jauh pikiran dalam tanda petik sekiranya, ganti dengan tanda petik sekalipun. Ya. Jadi buang jauh-jauh pikiran dalam tanda petik sekiranya, ganti dengan tanda petik sekalipun. Nah, Marta berkata begini, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Nah, pola pikir seperti ini, saudaraku, rubah. Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong, aku tidak mau menyembah patung Tuanku. Seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesa dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 17 sampai yang ke-18 ya. Kadang saudaraku, orang beriman nih punya pikiran tuh sekiranya. Ya, saya beri contoh begini. Tuhan, sekiranya suamiku atau istriku baik, maka rumah tanggaku bahagia. Berarti istri atau suami sedang tidak baik. Sekiranya. Ya. Tapi sekarang saudaraku, ganti, kita mau berkata dengan iman, sekalipun suami atau istriku tidak baik, rumah tanggaku tetap bahagia. Bukan sekiranya, sekalipun, ya, sekalipun suami atau istriku tidak baik, rumah tanggaku bahagia. Sebab ada Yesus yang sanggup menolong. Sebab ada Yesus yang sanggup menolong. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan ya, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayo saudara, pola pikir sekiranya aku punya modal, pasti aku sukses. Sekiranya aku punya menantu yang kaya, pasti aku nyaman hidupku. Buang saudara, buang itu semua. Katakan dengan iman, sekalipun sikon ini tidak baik sedang terjadi, tapi aku percaya, aku pasti bisa, aku pasti bahagia, rumah tanggaku pasti bahagia. Karena bukan itu yang menjadi masalah, tapi
ada Yesus tidak di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Kalau ada Yesus, semuanya beres. Nyari pekerjaan sulit, nyari hasil sulit. Yesus berkata, Petrus, tebarkan jalamu, ambil ikan itu, dapat saudara. Petrus, pancing ikan, yang pertama kau buka mulutnya, ada koin di dalam. Yesus bisa membuat mujizat, saudaraku. Haleluya, haleluya. Sebab itu jangan takut. Kesimpulannya, satu, jangan sekali-kali protes kepada Yesus, sekalipun kita belum bisa mengerti mengapa ini terjadi. Jangan sekali-kali protes kepada Yesus, sekalipun kita belum bisa mengerti mengapa ini terjadi. Jauh banget, seperti langit ke bumi. Saudara, coba kita lihat Yesaya 55, cara pikir, jalan pikir Tuhan begitu jauh, mana bisa kita mengerti, saudara. Sudah pasrah saja, sudah bersyukur. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan protes. Tuhan, sebenarnya begini loh Tuhan, kan lebih bagus. Lah kita kok ngajari Tuhan? Kan lucu, saudara. Dua, ganti pemikiran sekiranya, dalam tanda petik pemikiran sekiranya dengan pemikiran sekalipun. Artinya kita tidak menyerah sampai titik darah penghabisan kita. Kita mau setia. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai setengah mati, enggak. 3/4 mati, tidak, sampai mati. Setia sampai mati. Haleluya. Ya. 3, pola pikir kita tidak boleh terjajah atau terintimidasi oleh peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami. Ketiga, pola pikir kita tidak boleh terjajah atau terintimidasi oleh peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau sampai mengalami penundaan, ya, tertunda, delay, begitu sudah, pastikan bahwa pasti indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita tidak mengerti. Saudara baca berulang-ulang Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Terlalu jauh rancangan Tuhan daripada rancangan kita. Nggak bisa kita menjangkau, nggak kita bisa menangkap, saudara. Terlalu sulit. Tapi di saat kita menyerah, maka Tuhan yang menggenapkan seluruh rancangannya dalam hidup kita. Kita tinggal bersyukur. Kalau Paulus dan Silas tanya, Tuhan kok bisa begini ya? Seandainya begini kan enak. Oh sudah saudara. Jangan lagi kita terintimidasi, terjajah oleh peristiwa yang sedang kita alami. Paulus nggak mau terintimidasi, ya, dengan keadaan yang menyakitkan saat itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan, kembali. Kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mungkin kami berharap, mungkin kami berseru kepadamu, pertolongan kok belum terjadi. Sepertinya terlambat, sepertinya tidak ada guna lagi. Kami sekarang belajar, mau menyerah. Kami belum bisa mengerti rancangan-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi kami sangat yakin rancangan-Mu, rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Sekalipun kami belum bisa mengerti, kami percaya. Sekalipun jawaban kami belum terima, kami mau tetap setia sampai akhir. Karena kami tahu perjalanan iman kami menerima mahkota kebenaran. Mahkota yang tidak layu.
Terima kasih, kuatkan iman kami sebagai umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini Tuhan, kami tetap fokus kepadamu. Sekalipun kami mengalami sampai titik mati, sampai titik betul-betul tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan justru memunculkan sungai di gunung-gunung batu, kolam di pasir, di padang gurun bagimu Tuhan. Supaya orang boleh melihat, memperhatikan, dan memuliakan namamu. Terima kasih. Berkati umatmu yang mungkin sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Tuhan Yesus, tolong kami percaya kalau Engkau membuka pintu-pintu berkat, tidak ada satu tangan pun yang bisa menutup Tuhan. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu bagi umat-Mu yang berharap kepadamu. Sebab Engkau berjanji, di saat umat-Mu keluar, di saat umat-Mu kembali, semua dalam perlindungan-Mu. Terima kasih. Dan iman kami sebagai umat-Mu tidak karam, tidak dibunuh pengharapan kami yang sekarang ini Tuhan. Kami tetap berharap kepadamu, sebab kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati pekerjaan umat-Mu, berkati kesehatan umat-Mu, berkati rumah tangga umat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, di saat umat-Mu pergi bekerja, naungi, lindungi Tuhan, kembalikan ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati kesehatannya, berkati masa mudanya, berkati pelayanannya. Kami percaya, kami berdoa berkati bangsa dan negara yang kami cintai. Berkati Bapak Presiden, berkati wakil dan seluruh jajarannya, baik TNI, Polri, baik tenaga kesehatan. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Terima kasih, dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sekalipun faktanya kami belum, bukan tidak, kami belum melihat pertolongan-Mu. Tapi mata iman kami bisa melihat, sebab perjalanan kami bukan dengan melihat, bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Tuhan memberkati kami semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.